never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Marc Marquez membintangi salah satu momen hari itu setelah ditabrak oleh sepeda motor Martin. Marc Marquez ditinggalkan di gerbang Q2 Jumat ini di Thailand. Pembalap Repsol Honda itu finish di posisi ke-11, meskipun dia telah menjadi salah satu protagonis saat ini karena alasan lain. Marquez sedang berada di belakang Jorge Martin ketika sebuah bagian dari Ducati terbang dan mengenai bahunya. Alarm berbunyi ketika melihat pilot melakukan gerakan aneh sambil menyentuh lengan kanannya, hal yang sama yang memberinya masalah dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pada akhirnya semuanya berubah menjadi sebuah ketakutan, seperti yang dikatakan oleh kolaborator kami, Manuel Pecino. Marquez tidak begitu jelas mengenai bagian mana yang mengenainya, meskipun dia yakin tentang sesuatu. Itu menyakitkan. Tapi aku tahu itu adalah pukulannya. Itu dia. Dan nyatanya belum ada batasan apapun untuk serangan waktu dan hari esok. Pukulannya, tapi hanya itu saja. Pilot menceritakan bagaimana dia mengatur latihan hari ini. Ya, seperti semua Honda. Cobalah mencari roda untuk melihat apa yang Anda temukan namun tidak Anda temukan. Dan ya, saya mencari nafkah dengan ban pertama. Kecepatan Martin jauh lebih tinggi dan saya tidak bisa mengikutinya. Entahlah, ini bukan lap yang bersih. Dan ban kedua, nah, kami pernah ke sana, ada beberapa. Saya menangkap di Gian Antonio, Augusto menangkap saya. Dan pada akhirnya saya mencurinya dari Augusto di Phillip Island dan dia mencurinya dari saya di sini. Terlepas dari segalanya, keseimbangannya positif. Tapi ya, pada akhirnya kita tertinggal di depan pintu. Tapi ini hari yang baik. Tujuan yang sangat optimis adalah mencoba berada di Q2. Namun tujuan yang realistis adalah menjadi dari 10 menjadi 15 dan itulah yang telah kami capai. Berada di Q2 seperti yang saya katakan kepada Alberto, jika serulingnya berbunyi, ya, dan Alberto menjawab saya, serulingnya harus dimainkan. Jadi jika kita memainkan serulingnya, ya, tetapi jika tidak, maka tidak. Sementara itu, Pecco Bagnaia finish di posisi ke-7 dalam latihan, sedangkan rival langsungnya berada di urutan pertama. Ini bukan hari Jumat yang baik bagi Bagnaia. Sementara Jorge Martin mencapai posisi pertama, pembalap Italia itu tidak mampu melampaui posisi ke-7. Tertinggal 0,243/1000 di belakang Martin. Pecco Bagnaia tiba di Thailand ingin mengkonsolidasikan kepemimpinannya dan tetap berada di depan Jorge Martin, sesuatu yang tampaknya sulit baginya belakangan ini. Jika bukan karena kesalahan pembalap Prima Pramac Racing itu, dia akan berada di urutan kedua secara keseluruhan. Saya senang balapan di Buriram. Ini adalah trek di mana saya selalu kompetitif, kata Bagnaia, menurut kolaborator kami Manuel Pecino. Kami berasal dari Motegi, Mandalika dan Phillip Island. 3 sirkuit yang belum pernah saya lewati dengan cepat. Saya selalu mendapat masalah, tapi saya sangat menyukai trek ini, dengan banyak pengereman dan tikungan panjang. Tahun lalu saya sangat cepat, komentar pembalap Italia yang optimis itu akhir pekan ini. Namun Pecco Bagnaia tidak bisa berhenti memikirkan kejuaraan. Apakah sirkuit berikutnya bagus untuk pembalap Italia itu? Kita lihat saja nanti. Mereka bagus untuk saya dan juga untuk pebalap Ducati lainnya. Martin dan Bezzecchi berkompetisi di sini tahun lalu dan juga di Malaysia. Saya yakin petunjuk ini akan membantu saya. Selalu sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Ada 5 sirkuit tersisa yang bisa dikunjungi pebalap MotoGP. Dengan total 5 balapan sprint dan 5 balapan jarak jauh, mereka sudah harus memikirkan kejuaraan. Setiap akhir pekan 37 poin dibagikan. Saya tidak bisa memikirkan tentang kejuaraan.